gitu, kayak nyes, ibarat hati tuh kayak disiletin, ses kok sakit. Karena apa? Karena nggak biasa digituin. Apalagi kita yang awalnya dari Pangkalan Bun yang diperlakukan oleh suster kepala yang sangat lembut, caranya santun, bicaranya beda. Pindah ke Palangka sudah terkejut dengan teman-temanku yang banyak mayoritas, mohon maaf, orang Banjarmasin tuh orangnya nyablak loh. Iya, tapi ternyata ketika kita berteman sama mereka bertahun-tahun baru paham kan betapa nyamannya berteman sama orang Banjar. Yang awalnya aku rasa, waduh kok gini ya. Tapi aku diajak untuk gimana caranya Kis tuh bisa beradaptasi. Karena ketika kita pindah ke satu kota, kita harus lihat di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belajarlah untuk beradaptasi. Mayoritas temanku berubah total. Dari yang awalnya Chinese orang Pangkalan Bun, mayoritas temanku itu pindah ke Palangkaraya, mayoritas orang Banjarmasin. Ke Jakarta orang bahasa Betawi-Betawi, lo gua. Ini gini kayak semua tuh ini satset gitu. Sedangkan kita biasanya dengan alunan gaya jalan yang santai, ritme yang lembut. Sekalinya ke Jakarta yang orangnya tuh hektik, sibuk dengan urusan masing-masing, fokus, tidak peduli kiri kanan. Wow, aku sangat terkejut. Tetapi aku tertarik dan merasa tertantang. Kenapa? Karena aku merasa dan aku melihat hidup mereka. Mungkin kita nggak pernah tahu isi hati orang ya, karena kedalaman hati bukan tugas manusia untuk menilai. Menurut Kis, yang kita lihat adalah apa yang terjadi dari hidupnya sebagai bukti. Menurut Kis ya, ini kan pandanganku sebagai manusia biasa ya. Yang aku lihat adalah fakta di lapangan. Aku senang dari cara mereka yang tidak baperan. Itu yang pertama. Itu adalah, menurut Kis, itu yang harus kita pelajari. Hidup ini memang butuh yang namanya kita nggak boleh terlalu baper. Dikit-dikit orang ngomong apa dikirain kayak, aduh dia ngatain aku ya. Aduh, ada apa ya dengan aku kok dia bicaranya gitu. Enggak. Orang lagi bicara karena memang dia seperti itu. Karena memang dia udah terbiasa dengan interaksi dengan siapapun di dunianya kayak gitu. Dulu kalau kita nggak belajar, ya kita pikir dia lagi ngatain kita nih. Dia merendahkan kita. Pikir kita diremehkan, kita merasa terhina gara-gara tak cara dia, kok dia nggak lembut sama kita. Padahal kita pasti belajar. Ketika kita menginjakan kaki di kota besar, ya beda lagi. Kan kota besar itu lain. Makanya banyak orang bilang nih, bahasa orang. Kalau menurut Ki sih enggak, aku kurang setuju ya. Kalau orang bilang Jakarta itu kota yang lebih kejam. Kota apa? Lebih kejam daripada Ibu Tiri, kata orang kan. Tapi aku sih nggak setuju dengan itu. Mohon maaf. Setelah aku terjun sendiri ya, kan banyak orang cuma dari mulut, aku nggak tahu dia benar-benar mengalami atau enggak. Tapi ketika Kis di Jakarta, aku tidak merasakan sebegitunya. Aku tetap bisa merasakan kebaikan hati. Aku tetap bisa merasakan cara perlakuan orang tuh lebih gimana ya? Menurut Kis lebih ke profesional. Mereka tetap punya empati, tapi bukan berarti orang yang baperan. Mereka hanya bekerja sesuai dengan kapasitasnya yang Kis rasa. Jadi mereka kerja profesional. Ada batasan. Orang-orang Jakarta yang Kis kenal, mereka tuh punya batasan yang kuat dengan hidupnya. Mereka tahu fokus dalam hidupnya. Ketika mereka bekerja, ya mereka fokus dengan kerjaannya. Mereka punya keluarga, fokus dengan keluarganya. Apapun itu, mereka interaksi dengan siapapun, tetap mereka punya fokus sendiri. Iya betul, kita sesuaikan dengan keadaan. Betul, setuju sama kakak. Nah dari situ Kis belajar bahwa betapa luar biasanya kalau kita jadi orang yang mau terus belajar dan mengasah diri. Kita nggak boleh jadi orang yang sedikit-sedikit langsung menghakimi, ngejudge gitu. Cuman gara-gara orang ini berbeda, cara bicara dia beda, cara berpikir dia beda, suku dia beda, agama dia beda, warna kulit dia beda, bentuk badan dia beda. Dia tinggi, aku pendek, aku nggak suka. Dia hitam, aku putih, aku nggak suka. Dia sipit, mataku belok, nggak suka. Cara bicara dia nggak bisa bahasa aku nggak suka. Aku nggak suka kalau kamu nggak bisa pakai bahasa aku. Nah itu manusia pada umumnya. Kita nggak bisa memaksa orang untuk sama seperti kita. Kita manusia memang berbeda-beda. Dan itulah letak keunikannya yang harusnya kita belajar untuk saling menerima. Menurut Kis. Dewasa perkara sifat bukan perkara tempat ya Mbak. Iya betul Kak Joro. Jadi itu pelajaran. Kalau Kis dulu punya cita-cita, aku pengen tinggal di Jaksel, aku pengen tinggal di Bali. Kalau sekarang udah berada di titik aku penerimaan. Dimanapun diberikan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa, aku terima. Tapi kalau diberi kesempatan, aku tidak munafik.
Kalau kamu diberi kesempatan, Kis, apa yang paling kamu inginkan dalam hidup? Aku pengen tinggal di Jakarta Selatan. Pilihan lainnya aku pengen tinggal di villa di Bali. Udah itu. Kalau diberi kesempatan. Tapi kalau enggak, ya aku juga tetap bahagia. Ketika kita punya mimpi dan keinginan seperti itu, bukan berarti saat ini kita tidak bahagia di tempat kita yang sekarang loh ya. Kita sangat bahagia, kita sangat menikmati semua proses hidup, tapi kan